menampilkan teater yang berasal dari Sumatera Selatan yang berjudul Legenda Raden Alit dan Dayang Bulan. Selamat menyaksikan. Alkisah di negeri Tanjung Kemuning, Sumatera Selatan, tersebutlah seorang raja yang bernama Raja Ageng yang menikah dengan Dewi Kayangan. Mereka tinggal di langit dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Raden Alit dan Raden Kuning, serta seorang putri yang bernama Dayang Bulan. Setelah hampir 20 tahun menjalani kehidupan di langit, Raja Ageng merasa rindu dan ingin pulang ke bumi. Raja Ageng pun memanggil anak-anaknya. Wahai anak-anakku, kemarilah. Ya, ada apa ya? Wahai permaisuri dan anak-anakku, kenapa ayah tiba-tiba rindu kepada tanah kelahiran ayah? Apakah kalian keberatan ayah mengajak kalian ke bumi? Tidak ayah, kami akan ikut bersama mundur ke bumi. Baik ayah, kami juga ikut ayah. Benar ayah, kami akan ikut bersamamu. Baiklah kalau begitu, besok kita berangkat ke bumi. Keesokan harinya berangkatlah Raja Ageng beserta beberapa pengawalnya turun ke bumi dan membuat istana sebagai tempat tinggal mereka. Setelah beberapa tahun tinggal di bumi, malapetaka menimpa keluarga Raja Ageng karena putri Dayang Bulan meninggal dunia lantaran digigit ular. Berangkatlah putri Dayang Bulan ke taman. Wah, tamannya indah banget. Iya. Putri, kamu tunggu sini, saya akan melapor ke Tuan Raja. Ya. Mana ularnya? Putri Dayang Bulan pun meninggal dunia lantaran digigit ular, namun wujud asli Dayang Bulan telah diculik oleh putra Raja Jin, yaitu Malim Hitam. Sementara itu, di tempat lain ada seorang gadis yang berasal dari luar istana yang bernama Dayang Ayu, yang juga diculik oleh Malim Putih untuk dinikahi. Akan tetapi Raden Ali dan Raden Kuning tidak dapat menerima kematian adiknya Dayang Bulan. Mereka yakin bahwa Dayang Bulan belum saatnya meninggal. Oleh karena itu, mereka berdua meminta izin pada ayahanda untuk mencari Dayang Bulan. Ampun ayah, kami yakin Dayang Bulan belum meninggal. Bukankah kalian sudah menyaksikan sendiri adik kalian sudah meninggal? Baik ayah, tapi kami yakin bahwa yang dimakamkannya itu hanyalah bayang saja dan wujud aslinya itu telah diculik. Ya, jika itu firasat kalian, saya izinkan. Baiklah ayah, kami akan mencarinya. Izin ayah, kami pamit untuk mencari Dayang Bulan. Silakan. Setelah izin kepada kedua orang tuanya, Raden Alit dan Raden Kuning pun pergi mencari Dayang Bulan. Di tengah perjalanan mencari Dayang Bulan, mereka bertemu dengan seorang nenek yang berpakaian rapi lalu bertanya kepadanya. Nenek mau pergi kemana? Pesta pernikahan cucuku, Siapa yang menikah, Nek? putra Raja Jin di negeri Saleh Alam. Kalau boleh tahu dia menikah dengan siapa? Maling Hitam menikah dengan Dayang Bulan, Maling Putih menikah dengan Dayang Ayu. Terima kasih, Nek. Baiklah. Mendengar jawaban nenek itu, berangkatlah mereka ke negeri Saleh Alam untuk menyelamatkan putri Dayang Bulan.
Sesampainya di kerajaan jin, Raden Alit menceritakan maksud kedatangannya, yaitu untuk meminta tolong kepada Raja Jin mencari Dayang Bulan. Mohon izin Tuan Raja Jin, kami datang kemari untuk meminta bantuan mengembalikan mobil kami yang itu Dayang Bulan. Raden Alit dan Raden Kuning pun menceritakan kejadiannya kepada Raja Jin. Lalu Raja Jin yang baik hati menunjukkan kepada Raden Alit dan Raden Kuning tempat di mana Dayang Bulan dikurung oleh Malim Hitam. Inilah tempatnya. Baiklah, terima kasih Tuan Raja. Dayang Bulan! Dayang Bulan! Kakak, Ayo kita pergi dari sini. ayo. Namun saat hendak pergi dari tempat itu, mereka pun dihentikan oleh Malim Hitam dan Malim Putih. Hei, siapa kalian? Kalian mau mana mereka? Serang mereka padaku! Mereka pun berkelahi antar Malim Hitam dan Malim Putih dengan Raden Alit dan Raden Kuning. Akhirnya Malim Hitam dan Malim Putih dapat dikalahkan dan mereka pun langsung bergegas pergi dari tempat itu. Tunggu. Terima kasih ya kalian sudah menyelamatkanku. Berkat kalian aku selamat dari Maling Putih. Aku yakin saudaraku pasti sudah menungguku di sana. Oke, baiklah. Hati-hati di jalan ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Mereka pun menuju kerajaan jin untuk berterima kasih. Nah, itu dia istananya. Ayo kita ke sana. Ayo. Terima kasih Tuan Raja telah membantu kami menemukan adik kami Dayang Bulan. Iya, sama-sama. Ternyata Raja Jin yang baik hati mempunyai putri yang sangat cantik bernama Putri Saliku. Mengetahui itu, ternyata Raden Alit jatuh cinta pada pandangan pertama karena kecantikan Putri Saliku. Baiklah Tuan Raja, kami izin untuk pulang. Iya. Setelah berbulan-bulan, mereka pun pulang ke istana dengan membawa Dayang Bulan. Sementara itu, di kerajaan Raja Ageng dan Permaisuri sudah lama diselimuti kecemasan selama berbulan-bulan menunggu kedatangan anak-anak mereka. Suamiku, bagaimana dengan kabar anak kita? Saya sudah cemas. Kita hanya bisa menunggu dan bersabar. Melihat kepulangan anak-anaknya, Raja dan Permaisuri pun tak kuasa menahan haru menyambut ketiga anaknya. Anakku, ibu. Setelah itu menghadaplah Raden Alit kepada kedua orang tuanya untuk mengatakan bahwa ia telah mengikat janji untuk menikahi putri Raja Jin, yaitu Putri Salipuk. Maaf ayah, aku telah mengikat janji untuk menikahi putri Raja Jin, yaitu Putri Salipuk. Baiklah kalau begitu, kita berangkat ke Raja Jin. Apa yang membawamu datang, wahai yang mulia Raja? Saya dengar putra saya, Raden Alit, telah mengingkar janji untuk menikahi Putri Salipuk. Baiklah kalau begitu kita atur acara pernikahannya. Itu kan mereka yang dari kemarin. Ayo kita ajar mereka. Ayo.
Setelah kejadian itu, Raden Alit pun berusaha melupakannya karena sebentar lagi ia akan menikah dengan putri Raja Jin, yaitu Putri Salipuk. Pernikahan pun diatur dan dirancang dengan indah. Dan tiba saatnya di mana Putri Salipuk dan Raden Alit untuk menikah. Mari anakku. Raden Alit dan istrinya pun hidup bahagia.